أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. Kalau aku masih mau anak kita hidup, aku harus ikut ritual sekte di tengah hutan. Iya sayang. Punya anak Apapun bikin aku kopi berikan sendiri. sama kamu. Apapun yang kamu minta. Aku kan bapak bangga sama kamu. Iya. Gimana tuh, Le? Bapak perhatiin beberapa hari ini kamu marah-marah terus. Ono Le? Piye toh Pak? Bapak ini ndak usah ikut campur Pak. Ngerti apa Bapak? Iki orang tuamu loh. Tuh, Le. Wajar dong kalau bapak ikut campur. Pak, sampean ndak usah Pak ikut campur urusan anak muda. Le. Urusan kamu, Le. Urusan bapak juga, Le. Ya wes lah Pak. Sampean ojo ribet Pak. Tapi, Le, kamu jangan sampai menyalahkan Totok Romo keluarga kita, Le. Totok Romo apa sih Pak? Mau bapak ini, kamu tuh harus bantu bapak cari duit, Le. Bapak ini wis tua. Iya tahu. Ya wes lah Pak. Pusing aku Pak. Wis lah, Le. Sekarangmu, bapak ini udah pusing ngurusin kamu. Ya wes Pak. Piye toh Pak, sore-sore ngomel-ngomel. Ndak malu sama tetangga. Pak, temen aku mau bikin kopi Pak. Iya toh, Le. Wong tua disuruh bikin kopi. Nggak pantas kamu nyuruh-nyuruh orang tua. Kamu juga nak Ocin. Kamu kan temannya Yogi. Tolong dinasehatin, dibilangin, jangan sampai ngelawan sama orang tua, nak. Lucu loh bener ya. Dia namanya juga orang tua. Udah Pak, nggak usah repot-repot. Kayak baru kenal saya aja. Luwung saya kemari cuma sebentar doang kok. Cuma lihat Yogi doang. Tapi kamu jangan ikut-ikutan Yogi, nak. Dia udah kelewat. Udah berani sama orang tua, nyuruh-nyuruh bikin kopi. Apa pantas itu nggak pantas, nak? Ya wes lah Pak. Bro, nongkrong depan yuk. Pusing. Nongkrong di mana? Depan bro. Pak, saya mau keluar sama Yogi. Nah, paling malam pulangnya. Jagain Mas Ogi ya, Mas Ucin. Wis beres. Nggak usah dipikirin, namanya anak muda. Pokoknya sama aku beres Pak. Ya wis lah. Budak itu di mana ya? Kok nggak ada ya?
Apa aku lupa bawa? Lupa. Lumayan lah. Cantik aku ternyata kalau begini. Aku tak mau kalau aku dimadu. Memang cermin gak bisa bohong, gak bisa dusta. Cermin ini selalu jujur. Pusing aku Cin sama bapak. Gitu. Jadi bapak aku itu apa ya? Selalu apa yang aku perbuat di materi itu selalu salah, Cin. Piye, Cin? Ya, mungkin kok memang sudah tua umurnya. Aku Ki, walaupun nakal, tapi taat sama orang tua. Ini tuh beda, Cin. Pokoknya, Piye? pusing aku Cin sama bapak tuh selalu curiga. Apa meneh? Relax. Pikiranku Ki, mungkin karena pupuk kamu itu kelamaan jadi duda, mungkin butuh kasih sayang. Cari dong, jangan janda mungkin dong. Cin, asal sampean tahu, Cin. Aku ini gak akan pernah setuju bapak nikah sama orang lain, Cin. Karena buat aku itu mboko gak akan tergantikan. Gak setuju gimana? Nanti kan kamu punya adik lagi. Masuk punya adek lagi sih, Cin. Ya, nggak apa-apa toh. Enggak. Malum lah, bapak kamu kan sudah tua. Ya mungkin pengen anaknya benar gitu, Ki. Setiap apa yang kali aku perbuat di mata bapak itu selalu salah, Cin. Walah, kepalaku jadi mumet, Ki. Kamu aja mumet, Cin. Lagi aku, Cin. Piye, Cin? Kudu piye aku nih, Cin? Manut aja apa yang dikatakan bapak. Gimana aku mau manut, Cin? Contohnya kalau aku nyapu nih. Ruangan bangku satu keliwat, salah. Aku minta diseduhin kopi, salah. Kan aku ini capek, Cin. Abis nyapu dari kamar ke ruang tamu. Wajar lah kalau aku ini minta diseduhin kopi, Cin. Aus. Selalu di mata bapak aku itu salah, Cin. Kudu piye? Ya mungkin pikiran bapak kamu makan tidur. Kamu udah gawe kali, Ki. Gimana mau gawe, Cin? Sedangkan aku sekolah cuma sampai SMP. Bapakku itu nggak mau ngebiayain. Ya gawe apa aja, Ki. Jadi aku tuh disuruh gawe pun percuma, Cin. Gak ada bekal buat aku, Cin. Mana ada pekerjaan yang nggak terima yang ada ijazahnya. Iya juga sih. Ki, Apa? ada cewek. Mana ada? Itu Ki. Masa kamu udah lihat? Walah. Cin, itu banci. Banci. Piye toh, Cin? Banci gitu kok dikata. Cantik gimana sih? Cantik iki, Ki. Tapi, Cin, ngomong-ngomong, itu banci dari kapan ya di kampung kita? Iya. Itu yang ada buntutnya di depan. Jo. Maksudnya buntut depan gimana? Hus. Buntut di depan, ngaco wae kamu, Cin. Kita ledekin. Ya. Nanti marah dia. Kalau dia marah, kita kabur. Ki, Apalagi? ini kan orang-orang pada tidur. Hah? Gimana kalau kita
diperkosa. Oh alah Cin. Sampean doyan oh banci. Ah. Om. Lagi dandan. Hus, Om. Tante. Sis. Apaan sis? Tante, Sis. ada ototnya. Tapi ini asli. Oh alah. Iya toh Cin. Oh alah Cin. Itu palsu Cin. Ki, Songong. gak boleh. Sama perempuan gak boleh begini. Bukan muhrim tahu. Perempuan dari mana? Orang ada ototnya. Ini Om. Sis. Om. Kalau Om gak ada jendolan lagi. Oh alah. Piye toh Cin? Jendolan ini itu palsu Cin. Ini tuh wanita abal Cin. Apalah. Ih, sampean kok jahat banget sih ngomongnya. Cin. Kowe suka? Ih, Tante lagi apa di sini? tante. Loh, Sis. Sis. Ojo. Piye toh? Ada kumis, ada jenggot. Ih, Banyak Ki, cewek-cewek juga. Banyak ada kumisnya, Ki. Ada jenggotnya. Oh alah, Cin, kalau cewek ada kumis ada jenggotnya itu bulu-bulu halus. Tapi piye tuh Cin? Lihat pakai mata kepala Cin. Udah kayak rambut yang di bawah. aku cantik kan? Bilang aja kamu demen. Walah, Cin, Cin. aku cantik kan? Cantik. Ucin aja bilang aku cantik. Ih. Ih, batangannya segitu. nggak sopan ya. Duduknya jangan terlalu mengkang, tenggelaku. Om, ini nanti mau. Sis. Jangan manggil Om, nanti dia marah. Oh alah, kalau dia nggak bisa marah, Cin. Jangan salah, yang model gini tenaganya ada 2. Maksudnya ada 2 gimana? Tenaga cewek sama tenaga perempuan. Oh alah, ini mungkin yang bisa disebut Pakai oh alah. terigu, pakai terigu. Bukan terigu, sawi buat main kerambang. Nggak sopan. Ih, nggak sopan kalian ya. Bener Ki, bener. Aku zaman buat kerambol. Sopan. Kalian kok gitu sih sama aku? Ini jendolannya aneh legitnya. Ada kerasnya, legitnya dikit. Ih, kamu kok pada begitu sih sama aku? Sis. Kopean mulu. Punya anak berapa udah? Anak belum. Anak belum. Suami saya nggak bisa. Oh, udah bisa. Om, Sis. punya suami. Punya. Oh alah. Suamiku nggak bisa buat aku hamil. Aku kan pingin hamil. Piye toh orang ini abal-abal, mana bisa punya anak, Cin? Gini aja. Bapaknya Rocky kan duda. Kawin sama bapaknya Rocky ya. Siapa tahu nanti punya adik lagi. Kagak. Ini mau wanita abal-abal. Ih, Meskipun baba gua mau, gua pergi dari rumah dah. Piye toh nikah sama bapak Makanya bedak terus, tertipis ini. biar cantik, Jin. Kok Aduh. sopan sih sama aku sih? Ini beneran wanita abal-abal ini. Rambutnya pada putih. Piye. Jadi ini kan tadi kata sampean dari kecil udah ada. Piye toh umur berapa sekarang? Ubannya udah banyak, udah tua. 70 ke atas. Kusut deh rambut aku. Jin, pegangin dong, Jin. Om. Allahu Akbar. Udah kayak ikan cupang, Om.
Pegang Cin yang benar. Di atas dong Cin. Manja nih. Cantik kan aku Cin. Apa cantik? Cantik. Sampai keselak aku. Seminggu yang lalu direbutin Cin, Sama sama anjing. Ih, Cin jahat deh. Ih, nggak suka. Masa aku direbutin sama anjing? Walah. Nggak sopan. Kamu Om, pegang. Om, udah segera. Jangan manggil Om, Ya kan ini mah bohongan. Panggil aku sis. panggil Sis. Sis Kamling. Ih, kamu kok gitu sih? Sis baik. Sis Kamling kan. Nggak sopan kalian berdua ya. Sampai nafsu, Cin. Udah nafsu. Jodohkan aja sama bapak. Oh, alah. Enggak, Cin. Aduh, Om, segera bertaubat, Om. Sebelum ajal menjemput. Ini enggak baik, Om. Om tetap menjadi jati diri Om sebagai laki-laki, Om. Ajab Allah, Om. Aduh, Bibirnya merah. Mirip koreng dikepet. Ih, Cin kok gitu sih ngomongnya? ini Om. Jadi apa sih? ini apa aja, Om? Ih, ini make up aku tahu. Pasti iki dalamnya silet gunting. Buat apa Ih, itu? Buat jaga-jaga. nggak sopan ah. Oh, jaga-jaga takut tadi merkosa. Kalian berdua ini kenapa sih selalu ledeki aku ya? Uangnya apa? Gitu. Nyong-nyong, Cin. Kalau lihat ini jadi merangsang kali. Ih, Nggak boleh gitu, buka-buka Ki. Om, ini udah keliling kemana aja, Om? Udah dapat berapa, Om? Ngamen, Om. nggak sopan kalian berdua ya. Make up aku. Om, Kalian aur-aur. Udah malam-malam pulang aja. Tak ada yang berkosa. Bunting lakinya. piye? Bunting. Ya. Kalau ada yang berkosa nanti bunting. Ya, enggak akan lah, Cin. Enggak. Ini tuh laki, Cin. Ih, periksa. Mungkin Ih, Ucin. Nah, kenapa Om kaget, Om? Paling gue segini, Om. Intip-intip. Mau tau Ki? Opo? Stangklek. Kalian berapa sih ledeki aku terus berdua ini? Karena Om ini Sis, Sis Kamling. Siska, Iya, Siska. Kepanjangan Sis Kamling. Siska aja, nggak ada kamlingnya. Namanya Siska. Orang-orang panggil aku Siska. Kan kalau malam. Kalau siang? Kamu kok ngomongnya gitu sih? Coba Cin lihat KTP-nya, Cin. Ih, Kan kalau iseng kalau kalian. malam Siska, kalau siang apa ya? Pak Tono. Aku ada kucing aja, kamu jahat. KTP-nya dia statusnya. Cin, Cewek apa cowok? kamu ganteng deh. Aku mau lo jadi istri kamu. Wah, aku udah punya 2. Masih Cin. nampak lagi. Sampean nafsu, Cin, sama Banci. Ini aja. Aku nggak suka. Oke, Cin. Dia iseng, Cin. suka goda-godaan yang enggak. Om, dengerin, Cin, dengerin. Sis. Jadi gini, Cin, kalau sampai suka sama nih Banci, Cin, pertemanan kita putus sampai di sini, oke? Wah, Cukup. Ki. Gak, Cin, aku nggak setuju. Udah aja. Kamu pilih aku aja. Biarin dia pergi. Cin. Cin. Gi. Cin. Sini. Ih. Kalian berdua tuh ya. Cin. Tunggu aku.
Ring stasiun balapan. Na 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 Mbak Sus, kenapa? Sampean ngopo? Yogi Pade. Kenapa sama Yogi? Saya dihina sama Yogi. Ya udah kita duduk dulu di dalam. Ngopo dengan anak saya? Saya dihina sama Yogi Pade. Maksudnya gimana? Udah duduk. Ngopo dengan anak saya si Yogi? Yogi menghina saya, Pade. Menghina gimana? Dibilang saya orang abal-abal. Kamu kan memang laki. Kenapa harus marah? Karena batin saya perempuan, Pade. Oh gitu. Masa Yogi bisa berbuat seperti itu, Sis? Iya, saya juga sebenarnya nggak percaya, Pade. Bisa-bisanya dia ngomong begitu. Sebenarnya apa yang dibilang sama dia? Saya dibilang orang-orangan. Ya udah dimaklum aja. Tapi saya nggak terima, Pak. Dia dibilang manusia abal-abal. Terus saya harus gimana? Saya kagak terima, Pak, dengan perkataan Yogi. Terus sayanya harus gimana? Sama kenceng lagi nangis. Diem. Saya minta Pak nasihatin Yogi. Iya nanti saya nasihatin. Tapi jangan seperti ini caranya. Diem. Gimana saya mau diem, Pade? Batin saya tersiksa. Tapi jangan di sini juga. Sis, kamu bisa diam kan? Saya belum bisa diam. Kalau Yogi mulutnya masih lemes, masih suka ngatain saya, Pade. Memang sebenarnya apa yang dikatain sama Yogi? Saya sakit hati sama Yogi, Pade. Tapi jangan begini juga caranya, Sis. Saya kagak terima. Jangan begini juga caranya. Saya sakit hati dibilang orang-orangan, dibilang orang abal-abal, Pade. Sedangkan saya ini sama kayak kalian, sama-sama ciptaan Allah, Pade. Tapi kan kamu memang laki. Tapi hati saya perempuan. Itu penyakit. Saya nggak sakit, Pade. Saya sehat, saya waras. Jiwa kamu sakit, jiwa kamu. Kamu diam. Kamu harus sadar kamu ini siapa. Tapi bukan begini caranya. Saya sakit hati. Pade bilang saya penyakit, saya sehat, saya waras, Pade. Saya kagak terima dibilang penyakitan. Jiwa kamu yang sakit. Saya normal, Pade. Ini bawaan dari kecil. Ya itu suatu penyakit. Saya sehat, saya waras, saya nggak ada penyakit. Pade jangan ngasal ngomong. Saya kagak terima dibilang penyakitan. Terus saya harus gimana? Saya kagak terima. Pokoknya Pade harus bisa ngajarin anak Pade yang namanya si Yogi. Iya pasti saya ajari anak saya.
Tapi bukan begini caranya. Bukan begini. Contohnya, saya sakit hati Pak De. Pak De juga bilang bahwa saya penyakit. Saya waras, saya normal. Saya kagak mengidap penyakit. Ini bawaan dari kecil. Perilaku saya begini. Saya normal Pak De. Iya, itu penyakit jiwa namanya. Saya waras, saya kagak gila. Saya sehat, saya normal. Saya nggak sakit jiwa Pak De. Pokoknya Pak De, saya kagak terima si Yogi ngatain saya orang-orangan, orang abal-abal. Pokoknya Pak De harus bisa ngajarin si Yogi biar dia kagak ngatain saya. Entah kapan dan di mana ketemu saya, sikapnya biasa, jangan menghina, jangan menghujat saya Pak De. Tapi kan sampai memang laki. Tapi hati kecil saya nurani. Jenengan aku anter. Ayo. Bawa wignya. Ini bukan wig Pak De, ini rambut saya. Ya itu wig. Ayo. Ayo pulang, aku antar. Siska harus tidur. Tenangin diri Siska. Ya udah, Siska pulang ya. Nanti Pak De urusin si Ogi. Tapi kalau saya ketemu Ogi di jalan gimana Pak De? Nanti urusan Pak De. Siska pulang ya. Piye to si Ogi? Piye to lele? Semakin hari kelakuanmu semakin menjadi bikin pusing bapak deh. Walah Cin, piye tuh Cin? Masa banci disukain? Gak ngerti. Kira-kira bapak udah tidur belum ya? Capek juga. Pak. 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 Ngopo tuh le? Lama banget sih Pak bukanya. Bapak kan di dalam. Ya udah masuk. Tadi si Saksi nangis. Katanya diledekin sama kamu, Le. Ada apa sebenarnya, Le? Bukan diledekin sih, Pak. Aku ini cuma ingin menyadarkan dia bahwa dia itu harus kembali sama kodratnya, Pak. Iya, memang kita tahu dia itu laki-laki. Tapi ya mau diapain lagi, memang sudah penyakit. Ya terus hubungannya sama bapak itu apa, Pak? Tadi dia datang nangis-nangis, Nak. Mengadu sama bapak. Pak harus pihak yang mana? Dia juga manusia, Nak.
Sama seperti kita manusia, tapi dia memang sakit jiwa. Jiwanya sakit sehingga dia seperti itu. Ya terus kesalahan aku ini apa sih Pak? Ya, kamu harus menyadari itu dong. Jangan diledekin, kasihan. Bukan ngeledek Pak. Ini ngebilangi dia supaya dia itu kembali dengan kodratnya itu sebagai laki-laki. Iya, Bapak ngerti. Tapi kamu juga harus menyadari itu kodratnya dia seperti itu. Kamu harus menyadari, biarin aja kehidupan dia. Atau jangan-jangan Bapak suka sama dia ya? Astagfirullah, nak. Gak baik ngomong seperti itu sama orang tua. Dia itu udah tua, nak. Sedangkan kamu kan masih di bawahnya. Kamu minta maaf sama dia besok ya. Ah, gak mesti minta maaf sih Pak. Gak mesti. Kesalahan aku tuh apa? Gak ada. Ya karena ngeledekin itu. Dia mengadu sambil nangis-nangis. Terus Bapak ladeni dia? Ya Bapak dia mengadu ya Bapak layani omongan dia. Wah Bapak suka ini Bapak sama dia Pak. Astagfirullah, nak. Jangan ngomong seperti itu lagi. Ya terus Bapak ini masih normal. Pak, kalau Bapak nggak suka dia, kenapa Bapak nggak membela dia Pak? Harusnya Ya, Bapak itu membela ke saya Pak. Karena dia yang benar. Membela saya Pak. Nah Ogi yang salah. Nah Ogi tahu dia itu memang laki. Itu kodratnya dia. Biarin aja. Yang penting dia nggak ganggu kita. Aku nih Pak, sebagai anak muda di kampung kita ini, jangan sampai anak muda yang lain itu ketularan dia Pak. Bahaya kalau ketularan dia Pak. Kamu sadar, kamu itu siapa? Ya memang aku bukan siapa-siapa dia Pak. Apa salah aku mengingatkan dia supaya dia ini kembali ke kodratnya Pak sebagai laki-laki? Tidak salah, tapi kita lihat dulu situasinya. Situasi apa sih Pak? Kamu kok lama-lama susah dibilangin sama Bapak? Bapak ini malu, nak, sebagai orang tua kamu. Dia mengadu ke sini sambil nangis-nangis. Harusnya Bapak itu bangga sama aku Pak. Nih anakmu Pak, udah bisa mengingatkan orang. Banci yang puluhan tahun sudah terjerumus. Aku cuma hanya mencoba mengingatkan Pak. Apa yang harus aku banggakan? Karena aku ini berani Pak. Berani ngelawan orang tua gitu. Ini Bapak ini maunya gimana sih Pak? Setiap tindakan yang aku lakuin ini selalu salah Pak. Gini mau Bapak tuh, kamu harus nurutin apa kata Bapak. Gimana aku bisa turutin kata Bapak? Sedangkan apa yang aku perbuat, aku lakuin salah di mata Bapak. Ya karena kamu memang berbuat salah, ya Bapak marah lah. Nggak punya otak Bapak ini. Nak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nak. Sampai ngelawan gitu kamu sama orang tua. Dulu. Ya, Bu. Baru ditinggal kerja. 2 hari aja Bapak ditinggalin. Itu, Bu. Mentang-mentang kita belum dikaruniai anak. Ada aja ibu. Bapak selalu ingat ibu. Mentang-mentang Bapak belum bisa ngasih anak ke ibu. Ibu tega-teganya ninggalin Bapak, Bu. Iya tuh, Bu. Belum rezeki kita kali, Bu, masalah anak. Nah, kok ada suara anak ya? Mungkin kardus itu tuh. Wah, ada anak nangis ya. Wah, anak siapa ini? Ih, lucunya. Mungkin ada yang buang kali. Apa ini rezeki aku ya? Karena aku nggak punya anak. Ya udah, aku urusin anak ini.
aku rawat kamu, nak. Pakai apa bawahnya nih? Wah, ini ada tali. Cup, nak. Kamu bapak rawat, nak. Malam-malam pada nungguin apaan sih tuh? Malam-malam pada nungguin apaan sih? Hah? Emang ada sewanya kok? Kok ngomong denger suara bayi ya? Pak. Iya, Pak. Kok saya dengar suara bayi ya? Minggir dulu. Emang baik, Pak. Tuh, suara bayi ini. Iyo, memang baik. Dah, sini aja. Kenapa ya, Pak? Memang saya menemukan bayi, Pak. Pak, kagak baik. Ini manusia, Pak. Baik, nggak boleh Bapak bawa begini, Pak. Tapi saya menemukannya. Ya, apa deh? Tuh, astagfirullahaladzim. Bapak ini ngambil di mana, Pak? Bapak menemukannya di jalan. Bapak mau rawat. Nggak boleh, Pak. Kalau bayi begini, harus diserahkan ke pihak yang berwajib, Pak. Ah, nggak bisa, Pak. Jangan sampai ke berwajib. Masalahnya nih nanti efeknya nggak bagus. Saya rawat, Pak. Saya belum punya anak. Terus sebagai mendingan si bayi ini main ke RT. Iya ketahuan identitasnya. Oh, orang bisa, Pak. Tapi lebih bagusnya ke pihak yang berwajib. Orang iso, Mas. Iki aku nemu. Ini rezeki Ke RT aku. aja. Ya udahlah, apa kata kalian aja? Orang iso. Ini anakku tuh. Ya gimana kalau bapak ini bersikeras mau merawatnya gimana? Ini Yang nemu. Ini anakku. Aku rawat. Tolonglah, Pak. Saya mohon. Saya ditinggalin istri gara-gara nggak punya anak, Pak. Makanya rezeki ini anak. Tolonglah, Pak. Ngertiin. Ya, ini benar bapak mau merawat dia. Iya, Pak. Iya. Ya udah, kalau bapak ini mau merawat, ya silahkan. Bapak, Tapi rawat dengan tulus ya Pak. Anggap seperti anak kandung sendiri. Pak De, ikhlas. Ikhlas kalau mau merawat. Tapi jangan ditutup begini, kasihan. Seumpama nanti terjadi apa, kami berdua gak mau tanggung jawab loh Pak. Saya yang tanggung jawab, Pak. Kasih aja. Ya udah, Yaudah, Pak ya. Makasih, Pak ya. siapa yang tega-teganya buang bayi? Zaman sekarang bikinnya doang mau, ngurusinnya nggak mau. Saya janji, Pak. Saya akan rawat anak ini seperti anak saya sendiri. Dibawa aja Mbak. Ya udah, kalau emang bapak mau merawat, silahkan. Tapi pesan saya, bila ada orang yang mengakui ini anak dia, ikhlasin, kasihkan ke dia. Iya, Pak. Itu pasti. Tapi selama belum ada yang mengakui, silahkan bapak rawat. Tapi pesan saya, rawatlah bayi ini seperti bapak merawat anak kandung bapak sendiri. Iya, makasih, Pak. Ya udah, Mas, saya permisi dulu, Pak. Anak saya ini saya bawa ya. ya udah silahkan. Tapi ingat pesan saya itu, Iya, Pak. Makasih, Pak. ada aja ya. Gimana nanti masa depannya baik bila dia menanyakan siapa ayah kandungnya, siapa ibu kandungnya. Tahu-tahu tidak punya anak. Siap. Ya udah, ring lagi. Aku tak mau kalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuamu. Aku tak mau
kalau aku di madu. Pelit orangnya, nggak mau ngasih. Aku tak mau kalau aku di madu. Misi bapak-bapak, aku tak mau kalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Aduh, nggak ada yang ngasih. Gimana ya? Ya udahlah, aku jalan deh. Aduh, terima kasih Mas Budi. Terima kasih ya Bapak. Ya, aku tak mau kalau, aduh, orangnya bobo. Ya udahlah. Mau kalau aku di madu. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ih, anjing. Bok. Wah. Ih. Biasa-biasanya si Ogi kok Manis lagi hari gini belum pulang. nongol. Mana lagi si Ogi? Ansip, Oh, Pak De, Pak Ul. mau numpang tanya Pak. Oh, duduk dulu Pak De, duduk dulu. Oh iya makasih. Ini mau nanya apaan? Anak saya si Ogi belum pulang. Kok belum pulang? Pergi jam berapa sih sampai dicariin? Tadi sih habis maghrib. Ya namanya anak muda, pergi dari maghrib gini hari belum pulang. Tuh wajar Pak De, kecuali kalau udah temunya lagi 24 jam nggak pulang baru cariin. Orang pergi tadi maghrib, sekarang baru jam 2. Tapi nggak biasa seperti ini Pak. Dia tuh nggak biasa deh kelayapan seperti ini. Biasanya dia kalau pergi sore, kalau malam, biasanya pulangnya jam berapa? Dia sebelum maghrib aja jam 5 itu udah di rumah Pak. Oh, Walaupun dia nakal tapi kalau untuk keluar malam tuh enggak. saya belum lihat sih Pak De. Saya udah keliling setiap gang, setiap pojok, tapi saya belum lihat si Ogi. Tadi dia sama temennya si Ucin. Oh, sama sih dua-duanya belum ada yang saya lihat. Si Ucin ya nggak saya lihat, apalagi si Ogi. Ogi kan misalnya kelayaban dari jauh aja kelihatan Pak De kan tuh sendiri badannya bongsor. Iya, memang dia sama orang tua tuh bangun. Tapi kalau untuk kayak gini tetap pulang dia Pak. Ini tumben jam segini kok belum pulang gitu. Saya cari sana sini. Ya sekarang tunggu aja Pak De sampai subuh lah, tungguin. Kalau emang subuh dia belum pulang, sampai pagi dia belum balik, nanti kalau emang ini minta ini lah, ibarat kata gimana ya, saya juga mau sih bantuin nyari. Kalau emang sampai pagi itu si Ogi belum balik, saya mau bantuin. Ya kalau sekarang kan saya mau bantuin nyari juga kan, karena saya kan lagi tugas, nggak enak juga ninggalin tugas. Saya Nggak takut enak, saya dia mau tuh PRT. takut dia tuh kemana-mana. Dia kan warga baru di sini. Ya mungkin aja. Ya namanya anak, apalagi anak muda seperti Ogi itu kan supel, suka bergaul. Ya mungkin kita berpikir positif aja Pak De. Mungkin aja dia ke rumah temennya selain ke Ucin. Emang sih saya tahu si Ucin ini kan CS-nya si Ogi. Ya temennya yang saya tahu cuma si Ucin aja baru. Yang suka ke rumah tuh si Ucin. Ya Tapi mungkin kalau sama yang lainnya temennya saya belum tahu. Kalau tempo hari sih saya lihat si Ogi nih lagi main misi Jaka. Karena kan Jaka. Yang anak kampung sebelah itu. Nah, iya anak kampung sebelah. Itu tahu, itu yang orangnya pakai kacamata. Iya saya tahu itu Jaka. Karena dia
suka ke rumah juga sama Ucin. Oh, tapi nggak sesering Ucin mungkin ya? Enggak. Kalau Jaka kan, kalau si Jaka emang saya akuin ya, walaupun dia bukan satu wilayah sama kita, dia penduduk kampung sebelah, tapi itu dia emang orangnya sibuk. Ya dalam arti kata gini Pak De, dia menyibukkan diri untuk hal-hal yang positif. Gitu. Lain dengan si Ucin sama si Ogi. Emang Jaka jarang ke rumah. Tapi kalau dia udah datang, bisa 1 minggu atau 6 hari dia baru pulang. Setiap hari dia datang gitu. Itu sampai 1 minggu di rumah Pak De. Iya, Ya tapi kelakuannya bagus kan kalau si... kelakuannya memang bagus. Tapi kan ya tahu sendiri. Saya ini udah tua. Iya, iya, iya. Ogi belum bisa nyari duit buat bantu saya. Ya mungkin Jaka juga kan di rumah Pak De kan nggak cuma sekedar untuk nginep, numpang makan ya kan, ya otomatis Enggak. karena Jaka itu orangnya aktif di medsos, ya mungkin aja dia cari uangnya dari medsos ini Pak De. Ya itu kan bulanan, Pak. Dia memang kalau ada duit oke royal. Cuma kalau udah duitnya numpang kebanyakan. Oh Gitu. gitu tuh. Ya kalau saya sih terus terang aja Pak De. Kalau untuk lebih jauhnya kena sifat Jaka, terus terang aja saya nggak tahu lah, karena saya kan ngelihatnya cuma sepintas saja, sepintas, jadi nggak terlalu mendalam kepribadiannya dia, enggak. Ya, kalau menurut saya, ya walaupun saya bergaulnya dengan anak saya gitu ya, anaknya baik, Oh, orangnya agak jenius, agak rajin. Oh, Cuman sayangnya itu, ya rokoknya kuat, Pak. emang dia nggak suka beli rokok Pak De? Dia suka beli rokok, cuman jarang-jarang. Oh bisa gitu ya. Nah terus untuk si Oginya ini gimana Pak De? Kalau misalnya sampai besok dia belum balik, apa Pak De mau lapor ke pos polisi terdekat atau antar keluarga dulu, siapa tahu si Ogi nginep di rumah keluarga atau di rumah saudara gitu. Gini, Pak. Walaupun si Ogi bukan anak kandung saya, Mas Kribo, Oke, oke. saya kesini tuh nyari si Ogi, anak saya itu loh. Hilang, belum pulang. Bukan hilang, tapi dia pergi. Kenal kan si Ogi? Oh, kenal. Itu anak yang saya temukan dulu, yang di dalam kardus di kompleks itu loh. Oh, Tahu kan? Itu dulu itu, Mang ya. Iya yang dulu. Saya rawat sampai sebesar itu karena saya nggak punya anak. Enggak lihat si Ogi emangnya. Lah, dari tadi nggak kelihat aku. Kemana tuh anaknya? Biasanya kalau kata bapaknya, Pak De ini, dia tuh kalau sore, kalau keluar malam, tuh nggak pernah sampai gini hari. Biasa jam 10, paling-paling malam jam 11. Ini udah mau hampir jam berapa ini? Udah mau hampir jam 2. Wajar aja anak semata golek lah. Wajar aja khawatir. Gini, Ya Mat. mungkin kali ini rumah ceweknya. Nah, Gini, Mat Kribo, Pansip. Saya itu ngeri, takut orang dendam sama dia. Dia tuh orangnya suka ngeledek orang. Orang benci sama dia. Oh, Pak De, nggak usah pikiran negatif. iya, berpikir yang positif aja. Nggak usah berpikiran yang macem-macem, Pak De. Udah sekarang bagusnya gini aja, Pak De. Ya ini kan udah malam. Takutnya si Ogi pulang. Pintu dikunci nggak tadi? Pintu saya kunci. Nah, pintu dikunci, takutnya si Ogi pulang, ntar dia malah bingung. Oh iya ya. Ya udah kalau gitu, Mat Kribo, Bapak Ansip, Ah, saya mau cek di rumah dulu ya. iya, takutnya si Ogi udah pulang. Nah, nanti malah bingung dia. Iya iya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Ya udah Oh, nanti iya, kalau iya, Pak misalnya ketemu, Tolong
suruh pulang gitu aja ya. Iya. Makasih Pak ya. Ayo, sama-sama Pak De. Kasihan ya. Kira-kira kemana ya si Yogi? Anak semata golek itu pun bukan anak kandung. Jam segini kan udah pulang. Biasanya kalau gua keliling ya nih, itu jam 11 asal gua lewat rumahnya, itu dia lagi duduk depan di depan rumah mainin HP. Tadi emang gua lewat tuh sepi. Wah, Gua keliling juga bolak-balik nggak lihat dia. ya masa sih awaknya gede gitu nggak kelihatan? Ya bukan masalahnya badannya gede atau badannya kurus sih. Ya tapi tapi feeling gua gini, jangan dia bermasalah ini sama Pak D. Maksudnya? Si Ogi kan tahu sendiri wataknya kalau di luaran, urakan, brutal, beringas, liar. Takutnya masalahnya tadi juga Pak D bilang, takutnya ada orang yang dendam, ada orang sakit hati kagak nerima dengan omongan si Ogi ini. Si Ogi kan tahu sendiri kalau ngomong, ceplas kalau ngomong tuh nggak mikirin perasaan orang. Bisa jadi Pak. Tuh kasihan juga nanti Pak De kalau sampai si Yogi kenapa-napa gitu. Lah iya, bini kagak. Anak semata wayang, ibarat kata itu pun bukan anak kandung. Kalau misalnya terjadi apa-apa, wah, Pak De malah sebatang kara aja. Iya, mau punya anak lagi, binian udah ada. Ya makanya, orang lagi punya bini aja dia nggak punya anak, bilangnya sama gue duluan. Oh, gapuk gitu Pak. Ya sebenarnya bukan gapuk. Dulu dia sempat punya anak. Nah, anaknya ini dibawa sama mantan istrinya. Apa barang ada bangun lagi? Nah, kalau situ saya nggak tahu. Wah, kasihan juga ya si Pak De ya. Terus mau kemana kiri bawa sekarang ini? Kita bantu cari. Tapi udah malam ya. Mau bantu cari. Kemana nyarinya udah malam gini. Sedangkan tempat yang biasa dia nongkrong, pas gua keliling tadi itu udah sepi semua. Udah nggak ada bocah nongkrong. Apa mungkin dibawa kalong wewe? Ah, kalau wewe juga sama yang begitu mah kagak doyan. Oh iya, dia kan udah gede ya. Kalau wewe itu doyannya di bawah 5 tahun. Ya kali aja kalong wewenya nggak tahu gitu. Ya udah sekarang gini, positifnya. Sekarang lo mau nemenin gua jaga apa lo mau pulang? Aduh, di rumah juga nggak bisa tidur. Aduh, berarti kalau gitu lo nemenin gua jaga di sini. Banyak nyamuk. Wah, apalagi di sini. Gua tanya mau pulang kagak? Di rumah katanya ngeri, banyak nyamuk. Aduh, ini sih harusnya ya kasih kelambu Pak, biar tidak ada nyamuk gitu loh. Emangnya zaman dahulu masih pakai kelambu. Sekarang mah nggak ada kelambu-kelambuan. Bapak, saya perhatiin kok jaga sendiri dulu ya. Ya biasa sih berdua, tapi berhubung temen lagi ada urusan keluarga, dia udah bilang sih mau pengurus pamit. Nggak mau dibilang apa, orang dia udah pamit sama pengurus, ya udah silahkan. Memang ada ngantuk? Ya kalau untuk ngantuk sih ngantuk. Walah. Bilang dong sama pengurus ya Pak. Kita tambah satu lagi, apa 2 lagi gitu loh. Anggarannya di sini tuh gaji ansip dibayar pakai iuran warga, bukan pakai duit pribadi, bukan pakai duit perusahaan. Jadi yang bayar tuh patungan. Wah, repot juga ya Pak ya. Kasihan Pak De ya. Dia pasti merasa terharu, tersiksa. Ngarep-ngarep Ya, anaknya pastinya dia pulang. merasa kehilangan.
Ya udah sekarang gini. Gua mau keliling dulu. Kalau misalnya ketemu, gue suruh pulang itu si Ogi. Ya mudah-mudahan sih udah pulang. Lu gue tinggal dulu sebentaran ya. Gue mau ke musolah dulu. Jangan lama-lama, Pak. Nanti saya diculik orang. Ah, siapanya mau nyulik orang macam begini? Orang dibagi juga ogah. Ya udah gue mau ke musolah dulu ya. Perut gue mules. Nggih. Ya. Aduh. Saya kok ngantuk ya. Rebahan dulu dah. Bujuk. Tebong gua tinggal segitu. Tebong gua tinggal kencing doang ke musola. Tahu-tahu udah ngelingker. Bo. Tebong gua tinggal kencing doang ke musola lu udah. Aduh. Apaan sih? Aku kira udah balik lagi. Kan gue bilang gue pergi ke musola sebentaran. Bawa apa baliknya? Lah bawa apa? Emang gue dari warung. Gue kan dari musola. Gue kebelet kencing, kebelet pipis. Kalau di sini kan wilayah gue, karena ada peribahasa kebersihan sebagian daripada iman. Kalau dalam bahasa Arabnya an-nazafatu minal iman. Pak Ansip ngerti juga ya bahasa Arab. Kalau masalah bahasa Arab, gua ahli. Bahkan bahasa Inggris saja. Pak Ansip bisa juga bahasa Inggris. Wah, kalau bahasa Inggris kecil, masalahnya gue punya kuncinya. Oh, kunci Inggris? Iya, gue punya kunci Inggris. Kamus? Jadi, pokoknya kalau orang ngomong bahasa Inggris saja, karena gue udah punya kunci Inggris, gue nggak bingung. Kunci Inggris. Yang saya tahu kamus bahasa Inggris. Kalau kamus bahasa Inggris itu kalau kerendam air cepet hancur. Tapi kalau kunci Inggris jangankan cuma sejam, seminggu, sebulan, setahun direndam itu kunci Inggris, dia tetap kuat. Makanya gue nggak pakai kamus, gue mainnya kunci. Kunci yang buka buat baut? Nah iya. Wah, Pak Ansip suka bercanda. Saya kira pakai bahasa yang seperti kamus. Enggak. Oh alah. Gue mau punya kunci Inggris, jadi kalau orang ngomong bahasa Inggris gue nggak bingung karena gue punya kunci Inggris. Oh itu sih. Saya tahu, anak kecil tahu, paham. Dingin Pak Ansip ya, udah malam ya. Ini dingin karena tadi sore pas begitu maghrib hujan. Olah, Pak Ansip kalau canda gak udah pakai kain kemben gitu? Kagak boleh, karena pernah dulu gua jaga, gua pakai kain sarung. Nah pas begitu udara dingin, di sini gua rebah-rebahan, gua ngeringkel, pules. Lu tahu apa yang terjadi? Gua ditonton bocah tengari-ngari. Ada orang gila kesiangan bangun. Coba itu. Pakai baju ansip sama bocah, gue diteriakin orang gila tidur kesiangan. Makanya semenjak habis kejadian itu,
gua kagak mau jaga keliling bawa kain sarung. Gua takut kejadian tempo hari terulang lagi. Oh, kalau gitu dilalerin. Bukannya laler lagi. Tapi bagus juga Pak Hansip kalau kayak gitu. Jadi terkenal. Ih, kalau terkenal dalam kebaikan, dalam kebagusan nggak apa-apa. Lah ini terkenal kerjanya teledor, sembrono. Ya dalam arti kata nanti kan kelihatannya kayak capek itu. Jadi warga kasihan. Warga ada yang iba, ada yang Iya. kasihan. Di sini mah warganya pelit-pelit. Walah. Karena ngapa gue berani bilang pelit? Itu jangan kan ngasih percuma. Orang gue ngetok, assalamualaikum, ibu. Lu tahu yang gue ketok rumahnya model apa? Orang terkaya di kampung ini. Gua ketok, gua ngasih kartu iuran. Maaf Pak, belum ada uang, besok aja. Dah, coba itu. Rumah gede, mobil berentet, motor ngebaris, sepeda ngebayak. Gua tagih iuran sebulan 50.000, alasannya nggak punya duit. Mungkin biar surprise, biar dikasih banyak bulan depan. Lu gimana nih, lu? Mau tidur di sini apa menemenin gua ke warung kopi sono? Oh enggak Pak Hansip. Aku pulang lah. Ini gue tawaran terakhir. Lo mau pulang apa mengikut gua? Gua menongkrong di warung kopi. Tenang aja. Warung janda Ono gampang diutanginnya. Apa iya Pak Hansip? Sekarang lu buktiin, ayo. Ya. Jandanya tuh enggak semuk benar. Tapi aku nggak bawa uang loh. Kan gua bilang utang. Walah, malu-maluin saja Pak Hansip ah. Alah. Jancok Bapak. Malam-malam coba. Mau kemana? Ada saudara si Bancing diomongin. Piye toh? Warga terima. Kesel sama orang tua tapi mau gimana? Aduh.